Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Li hadratil kiram, pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, wa li hadratil kiram, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak dan Kuburaya yang saat ini telah hadir bersama kita beserta seluruh segenap ortom yang ada. Wali hadratil kiram, ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kegiatan kita pagi hari ini diawalkan biasanya dilaksanakan pada hari Ahad, namun saat ini dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Sya'ban 1446 Hijriah. Dan pengajian pagi hari ini dalam rangka menyambut Ramadan. Di balighah kita ini ada judul Tarhib Ramadan 1446 Hijriah. Tarhib itu berasal dari kata rohhaba yurahhibu tarhiban. Selamat datang, disingkat ahlan wa sahlan. Wal al'an ahlan wa sahlan bi hudurikum ila makanina. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di tempat perguruan Muhammadiyah Kota Baru yang biasanya duduk bersama-sama satu lantai, tapi hari ini luar biasa ada 2 lantai. Kalau di zaman kita dulu, ibu bapak masih ingat, kalau nonton di bioskop itu, kalau lantai atas namanya balkon. Nah, kok anak sekarang nggak ngerti itu balkon, karena nggak pernah nonton film. Filmnya ada di rumah masing-masing. Terima kasih ibu bapak yang telah hadir pada kesempatan ini dan telah mendukung acara ini. Wabil khusus lagi ibu bapak telah mendukung terselenggaranya, terlaksananya tempat kita ini telah baik ditata dengan rapi. Itu semuanya berkat sumbangsih ibu bapak, sehingga kita memiliki tempat yang indah seperti ini. Namun masih belum begitu sempurna karena masih belum dipasang dinding, nanti ada tangga dan jembatan. Dananya sudah ada, cuma belum ada tukangnya. Mudah-mudahan ketika kita pengajian di sini lagi nanti semuanya sudah rapi.
Nah, bahasa ini tadi saya dapat bisikan. Nah, mudah-mudahan dengan sumbangan ibu bapak di tempat ini menjadi amal jariah yang soleh. Baik, selanjutnya mari kita ikuti bersama acara kita, yakni Tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh Syekhuna Ustadz Ihsan Dwi Santoso. Alaikum masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yang tentunya tidak mampu untuk kita menghitung nikmat yang besar, yang banyak Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pastilah engkau tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bahkan katakan juga, kul lau kanal bahru, kalau seandainya lautan sekalipun dijadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tinta itu atau lautan itu akan mengering. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan lautan lagi seperti itu lagi, habis lagi. Datangkan lagi lautan seperti itu lagi untuk jadikan tintanya, habis lagi, dan seterusnya sampai nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis kita untuk menghitungnya. Nikmat-nikmat itu pastinya adalah amanah yang akan Allah Subhanahu wa taala pinta pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan sungguh pasti kalian akan ditanya atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan. Tentu nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam,
nikmat iman, nikmat hidayah, kemudian tentunya nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari yang penuh keberkahan ini yang disebutkan tadi, ini adalah kajian rutin kita, kajian rutin pagi hari Ahad yang didahulukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita dahulukan di hari Sabtu. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya dari kegelapan menuju cahaya Islam terang benderang. Ketiga dan selanjutnya, kami ucapkan alhamdulillah, terima kasih yang terhormat kepada pimpinan-pimpinan wilayah yang telah hadir pada kegiatan pagi hari ini, kemudian pimpinan daerah Kota Pontianak dan juga cabang dan ranting yang berkumpul pada pagi hari ini. Para jamaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan tadi bahwa acara kita hari ini adalah tarhib, berasal dari kalimat rahaba yurahibu tarhiban. Pak ya, nahwunya rahaba yurahibu tarhiban, artinya menyambut. Sebagaimana allama yu'allimu ta'liman, mengajar. Ta'lim artinya mengajar, atau masdar, kata dasar, kata benda daripada mengajar. Maka kalau ada seseorang mengatakan, misalnya ibu-ibu pergi ke pengajian kemudian mengatakan saya ada ta'lim, itu salah. Karena ta'lim itu mengajar. Tapi kalau dia ikut pengajian, ya dia bukan lagi ta'lim. Ta'lim itu ustadznya yang saya sedang ada ta'lim, gurunya lagi ada ta'lim. Tapi muridnya, ya, saya sedang ada tadris, saya sedang ada mengajar. Kalau muridnya, saya sedang ada dirosah. Tarhib, nah itu salah kaprah aja bahasa kita ya, taklim. Misalnya ibu-ibu dibilang lagi di mana, saya lagi ada taklim. Oh masya Allah, kamu ustadznya, ustazahnya, bukan kami ikut acara. Berarti bukan taklim, kalau taklim ustadznya. Karena fiilnya fiil mutaaddi dalam bahasa Arab. Mutaaddi itu melanjutkan. Kalau alima ya'lamu, mengetahui, tapi kalau allama yu'allimu, membuat orang jadi tahu. Nah, apalagi misalnya seperti darosa yadrusu, belajar. Tapi kalau darosa yudarrisu, mengajar. Nah, itu bahasa Arab. Kalau darosa sayanya yang belajar, tapi kalau darosa yudarrisu, mengajar. Enak bahasa Arab itu Pak. Tinggal ditambah tasdid di tengah-tengahnya sudah menjadi mutaaddi. Alima jadi allama. Tarhib secara bahasa artinya kita beramai-ramai menyambut dengan kalimat marhaban. Kalimatnya marhaban, fiilnya tarhib. Dengan datangnya bulan Ramadan, kita berbahagia, kita bersenang hati,
kita buka hati kita untuk menyambut bulan yang penuh berkah. Ini ada pelajaran penting, Pak. Saya baru dapat dari YouTube. Ada istilah mental block. Ada istilah mental block. Mengapa katanya orang miskin atau anak daripada orang miskin susah untuk menjadi kaya? Dan biasanya anak orang kaya mudah untuk menjadi kaya. Penyebabnya bukan warisan, tetapi di sana ada mental block dari awal waktu. Orang miskin udah mengatakan, saya tidak mungkin punya mobil, saya tidak mungkin punya rumah mewah, susah, tidak mungkin, kelas kami tidak mungkin. Dari awal dia sudah mental block, ada mental block di dirinya. Sedangkan orang kaya, anak orang kaya melihat mobil udah biasa tiap hari, akhirnya dia mengatakan biasa aja itu, saya bisa nanti. Nah, ini pentingnya kita untuk welcome dalam segala sesuatu, terutama kebaikan. Baik aja dulu atau suka aja dulu, maka ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bi hasanatin falam ya'mal biha falahu hasanah kamilah. Ya, siapa yang berkeinginan, punya unek-unek, punya cita-cita untuk melakukan kebaikan, belum dia lakukan, sudah dapat 1 pahala. Kalau dia lakukan, dapat 10 pahala. Dan barang siapa yang ingin melakukan kejahatan, sayyi'ah, kemudian dia tidak jadi melakukannya juga, dapat 1 pahala. Nah, ada istilah mental block. Nah, makanya para jamaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali sifat mereka tentang kesungguhan dan bersegera untuk mendatangi kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, laju lari. Kalau mendatangi kebaikan, mendatangi ampunan, mendatangi surga Allah Subhanahu wa taala, laju, jangan lambat. Bahkan ini ada pelajaran juga di istilah ilmu bisnis katanya, Pak ya. Kalau ada peluang tangkap langsung, jangan lama. Itu kalau masalah dunia, Pak ya. Kalau masalah surga juga jangan seperti itu, kita harus lebih justru. Ada tentang surga mau lewat nih kabar nanti kita akan sebutkan keutamaan Ramadan. Puluhan, Pak, keutamaan Ramadan itu sampai kepada kita dari dalil-dalil yang nas. Tidak tangkap. Biasa aja kita lewatin, ya peluang lewat. Nah, itu juga penyebab diantaranya. Karena saya juga lagi belajar nih, Pak, belajar ilmu katanya bisnis, makanya saya insya Allah juga akan mau coba lanjut S2. Nah, jadi peluang itu harus cepat ditangkap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baiknya umat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis, kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dulu Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan, paling murah hati, ringan tangan. Nah, kalau orang Arab bilang panjang tangan, Pak. Kalau istilah orang suka bersedekah itu tangannya panjang kalau orang Arab. Kalau kita tangan panjang itu benduri. Terbalik, maknanya terbalik. Kalau orang Arab bilang tuh lihat tangannya itu panjang, si fulan itu tangan panjang, berarti murah hatinya, mudah bersedekah. Rasulullah SAW kalau masuk bulan Ramadan, ajwadu minal khairi minar rihil mursalah. Beliau itu dermawannya, murah hatinya, ringan tangannya, ya, lebih cepat mendatangi kebaikan minar rihil mursalah dari cepatnya hembusan angin yang laju. Kita tahu angin, Pak, laju. Nah, Rasulullah SAW masuk bulan Ramadan mendatangi kebaikan lebih cepat daripada angin, kata sahabat.
Ada duit di gocek langsung, nggak usah nunggu balik ke rumah. Cepat Rasulullah SAW mengeluarkan bersedekah bulan Ramadan, cepat. Nah, para jamaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan kita tadi tentang tarhib. Artinya welcome dulu kita. Welcome dulu dengan kebaikan. Masalah nanti kita berhasil melakukannya atau tidak, ya, maksimal atau tidak. Yang penting hati kita sudah kita buka dulu. Bloknya dibuka. Nah, kalau tadi itu pembahasan tentang mental block itu, udah buka dulu cita-citanya, nengok rumah besar, bisa insya Allah, bisa, saya bisa memiliki rumah seperti itu, insya Allah pada waktunya. Nah, gitu. Jadi jangan awal-awal sudah di blok, jadi pahala tidak ada yang masuk ke kita. Termasuk hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tentang wala yazalur rajul fi salatin man tadarras salah. Seseorang itu senantiasa dianggap sholat selama dia menunggu waktu sholat, kata Rasulullah SAW. Ini juga dalil-dalil tentang mental block, dalil-dalil tentang kita harus welcome dengan segala sesuatu. Kita sudah menunggu waktu sholat, berarti kita sudah pengen sholat. Tapi kalau yang kita takutin ada suara azan, yang paling ditakutin justru suara azan. Ini azan lagi, udah azan, nunggu komat lah. Seperti dia tidak menginginkan dunia ini menghampirinya, maka dunia tidak akan datang kepadanya, karena dia sudah memblok dirinya, saya tidak menginginkannya. Melakukannya pun dengan malas-malasan di akhir waktu, kemudian wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sa'un. Ya, wailul lil musallin, ya, melakukannya malas-malasan, tidak melakukan waktu zuhur kecuali mendekati waktu asar, salat waktu asar kecuali mendekati waktu maghrib, malas. Ya. Ini dalil-dalil tentang tarhib. Kita sampaikan dulu, belum kita membahas tentang keutamaannya Ramadan. Baru makna tarhib, karena tadi saya tidak tengok judul Pak ya. Judulnya cuma tarhib aja udah. Jadi kita membahas tarhib aja udah. Nah, tarhib ini penting Pak. Welcome kita sama orang, welcome sama kebaikan, welcome sama cita-cita kita. Nah, maka Pak Soekarno dulu pernah ngomong sama kita, bercita-citalah setinggi langit. Kalaupun jatuh maka engkau berada di bintang-bintang. Nah, jadi udah tinggi dulu, nanti kalau gagal ya paling di daerah-daerah bintang itu. Welcome dulu kita dengan mental block. Ya, kalau dulu saya pernah belajar ada istilah rantai gajah, Pak. Nah, seseorang itu musuh terbesarnya adalah rantai gajah. Musuh kita bukan orang lain, musuh kita bukan tantangan hidup, musuh kita bukan beban yang ada di depan kita, musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Rantai gajah, diistilahkan dengan istilah rantai gajah. Jadi dikisahkan Pak, ada seseorang menangkap gajah yang sangat liar. Gajah ini sangat kuat sekali. Kalau cuma mobil, kalau cuma motor, apalagi manusia itu satu kali pijak penyet. Makhluk ini sangat luar biasa kuatnya. Iya Pak ya, gajah Pak ya. Apalagi kalau gajah liar ini tidak ada orang berani mendekatinya. Ngamuk habis kita di seruduknya, ditindih aja banyak kita. Apalagi kalau dicengkeram pakai belalainya itu. Dikisahkan gajah yang kuat ini Pak kalah sama manusia. Suatu hari seseorang ini menangkap gajah dengan cara dia ditipu, diikat. Kemudian dikasih rantai kakinya, diikat ke pohon yang besar ke sebelah sini, diikat ke pohon besar ke sebelah ini. Kemudian dibiarkan dia berontak, terus-terusan berontak. Silahkan berontak Anda sampai capek. Berontak, jatuh. Kemudian capek, ketiduran, bangun, berontak lagi, teriak-teriak lagi, sampai capek, jatuh lagi.
Nanti dia ketiga kalinya, hari kedua, hari ketiga seperti itu, berontak sampai capek, sampai habis tenaganya. Sampai hari keempat, dia terbangun sudah lemas, tenaganya sudah tidak ada. Kemudian datang orang pemburu tadi membawa rumput, cuma 1 genggam saja, kasihkan makan. Dan dia berharap sekali makanan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia tengok selama ini. Dia udah lupa bahwa selama ini dia di hutan yang liar makan sebebas-bebasnya. Sekarang cuma ada segini. Karena mentok dia makan. Hari kelima dia bangun, dia sudah tidak mau lari lagi, Pak. Saya tidak mau lari, percuma. Makin lari kaki saya makin lecet. Makin lari malah makin habis tenaga saya. Makin lari makin sakit semua tubuh saya. Bagus tidak usah lari. Hari kelima dia berdiri, tidak lari, menunggu rumput. Rumput pun cuma 1 genggam, 2 genggam. Hari ke-6 dia bangun sudah lebih jinak lagi, tidak perlu berdiri, tidak perlu lari, nyantai aja. Ketika dia sudah memiliki sifat itu, sama nelayan tadi apa? Pemburu tadi, dibuka rantainya. Hari ke-7 gajahnya bangun tidak lari. Dan dia katakan, percuma saya lari, di kaki saya ada rantai. Padahal rantai itu sudah dilepas. Rantai itu sudah tidak ada di kakinya, tapi pemburu tadi memindahkan rantainya ada di kepalanya. Itu yang dinamakan dengan mental block. Itu yang dinamakan dengan rantai gajah. Musuh kita itu ada di kepala kita, yang mengatakan bahwa kita tidak bisa. Di kaki saya ada rantai. Saya tidak mampu, di kaki saya ada rantai katanya. Padahal rantai itu sudah tidak ada dan dilepas. Maka itu dengan diistilahkan dengan orang-orang dengan istilah rantai gajah. Nah, maka arti tarhib, arti welcome untuk menerima segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita, terutama menyambut masalah bulan Ramadan, ini penting sekali, Pak. Ya. Cukup dengan kita welcome alhamdulillah, maka ya, ada hadis juga, barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Contoh daripada itu juga, Pak. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaatan fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh kamu lakukan, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini juga dalil tentang welcome-nya kita dengan sholat subuh. Mana bukti kamu menyambut hari yang baik hari ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu? Mana bukti bahwa kamu berterima kasih dengan datangnya matahari sebentar lagi? Jangan kamu kira nikmat itu hanya berbentuk duit. Nikmat terbesar adalah waktu. Nikmat terbesar adalah kesehatan. Mana bukti kamu adalah orang kaya, orang lebih baik daripada dunia seisinya? Buktinya kamu welcome. Ya. Welcome sebelum sholat subuh 2 rakaat dulu. Tunggu 2 menit, 3 menit, 5 menit sebentar, komat, alhamdulillah. Tidak ada berat, tidak ada beban sekali. Tapi kalau seseorang melakukan sholat subuh, mana ini azannya udah ditakutin. Kemudian sholatnya, datang ke masjidnya berat. Padahal ini hari pagi, Pak. Hari pertama Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dunia di hari pagi ini. Burika ummati fi bukuriha. Umatku itu diberkahi di pagi harinya. Nah, dia sendiri udah tidak welcome. Dia sendiri udah menutup, saya tidak suka dengan pagi. Apalagi sama namanya sholat subuh, aduh itu yang paling berat tuh, malas. Sukanya sama selimut, dia tidak welcome. Dia udah tutup blok. Nah, bagaimana rezeki akan datang kalau dirinya sudah menutup? Nah, sedangkan tanya orang-orang miliarder itu, Pak, dikatakan bahwa katanya, Pak, ya, karena saya bukan miliarder juga, katanya di antara mereka ada yang berkata, kalau
duit saya ini habis, aset saya habis, duit saya perusahaan habis, balikkan saya ke umur 24 lagi, saya rela. Banyak orang berkata seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa para jamaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW tadi, ya, siapa yang bahasa lainnya welcome dengan datangnya sholat subuh, bersiap-siap dulu, kemudian didahului dengan 2 rakaat, sudah baik dengan dari dunia seisinya. Ya. Karena kalau ada orang di luar sana merelakan menyumbang duitnya, maka dia rela menyumbangkan waktunya. Yang harusnya tidur, dia sumbangkan. Walaupun nyumbang akhirnya untuk dirinya sendiri juga. Nah, dan waktu adalah sesuatu yang paling mahal. Nah, kalau di Indonesia ada istilah waktu bagaikan duit, waktu bagaikan pedang, waktu lebih baik dari emas. Ya, maka Rasulullah SAW juga mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang pagi harinya, man asbaha minkum, barang siapa yang pagi-pagi di antara kalian, aminan fi sirbihi, aman, tentram, damai di komplek kita ini, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, wa indahu qutu yaumihi, dan ada yang bisa dia makan hari ini, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, seolah-olah dunia seisinya sudah dikasihkan di kepalanya, Pak. Seolah-olah dunia seisinya sudah taruh di depan mukanya. Apalagi kalau 3 ini sudah diberikan, ini seperti raja udah, Pak. Iya enggak? Raja itu, Pak, menyediakan haris namanya, penjaga, kemudian tentara. Demi apa? Demi mendapatkan keamanan. Raja itu apa, Pak? Menyediakan koki, apalagi dokter khusus, ya, supaya sehat badannya. Nah, makan tinggal makan, ya, biar bisa makan, tapi perutnya yang nggak bisa makan banyak. Walaupun dia kokinya ada 10, paling yang dimakan kan cuma segenggam manusia. Tidak berarti raja itu makan beras 1 karung, enggak kan? Mentang-mentang raja makannya 1 karung, enggak, dia tetap 1 genggam juga. Nah, berarti 3 ini kalau dimiliki oleh kita, kita bagaikan raja sudah. Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Sebaliknya, nah, sebaliknya, kalau duit banyak, mohon maaf, ya, di luar ada sapam, penjagaan rumah luar biasa, badan sakit, udah makan tidak bisa, tidur tidak bisa, pelayan datang bawa rendang, Pak, ini rendang terenak. Nah, tidak ada yang enak sekarang, sepigan. Tolong datangkan yang lebih enak, datangkan lagi ayam geprek misalnya. Silahkan kokinya mendatangkan apapun yang terbaik daripada makanan, tetap ditolak kalau udah sakit badannya. Nah, maka para jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga judul hari ini sangat-sangat bagus sekali, ya. Tarhib. Nah, welcome, selamat datang, ahlan wa sahlan. Nah, bahasa Arabnya rahaba yurahibu tarhiban. Tarhiban, ucapannya biasa disebut dengan istilah marhaba, marhaba. Kalau orang Arab bilang marhaba, marhaba. Habis ya. Yang pergi haji masih sering dengar itu, Pak, ya.
Jadi toko-toko bilang marhaba, marhaba, marhaba haj, marhaba. Rialen. Nah, silakan masuk toko sini saja, 2 real, 2 real, kurma gratis. Sekarang malah nggak pada bahasa Indonesia. Sekarang malah toko-toko itu di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi udah pandai bahasa Arab, bahasa Indonesia semua. Ya. Oh, kan kalau kita masuk digratisin. Jadi marhaba. Kemudian ahlan wa sahlan. Nah, kalimat ahlan wa sahlan agak beda Pak ya dari marhaba. Ahlan itu dari kalimat ahli, keluarga. Sahlan itu artinya mudah, gampang. Itu bisa jadi perintah, bisa jadi doa juga. Artinya sila anggap keluarga, jangan segan-segan. Ahlan wa sahlan. Itu kalimat awal untuk orang yang baru datang dengan istilah ahlan. Artinya anggap keluarga. Kalau keluarga udah nggak ada lagi batasan, jangan janggung lagi. Ahlan. Ayo, biasa aja duduk, ayo kita makan. Jangan lupa cuci piring. Kan keluarga. Nah, itu kalimat ahlan. Kemudian sahlan. Sahlan tuh gampang, artinya jangan dipersulit di rumah sini. Apa, tinggal ngomong aja, teh kopi ngomong gitu. Jangan malu ngomong sampai betapu. Nah, ini belum diucapin ahlan wa sahlan biasanya sama tuan rumahnya. Makanya duduk aja coba. Mandang-mandang foto diam. Nah, itu belum ahlan wa sahlan. Bahkan kita sudah berteman sama orang Arab Pak ya. Dulu di sana. Orang Arab itu kalau pelukan sama kita, belum mukul punggung, belum ngengkram, itu belum kawan namanya. Belum akrab. Lalu kalau udah meluk, kita dipenyetnya, mau dipukulnya. Supaya membuka rasa-rasa, terutama orang Indonesia itu suka malu-malu. Maka mereka kalau ketemu kita suka gitu. Bahkan ada kawan kita dari Jazair itu, kalau ketemu sama saya, ketemu sama teman-teman dari Indonesia, suka ngolok-ngolok dia. Nah, Assalamualaikum, panjang-panjang kan gumnya. Ngolok kita, Masya Allah kalian tuh orangnya lembut-lembut, malu, maaf. Jadi kalau nggak digituin, nggak ngomong katanya. Akhirnya dikumkannya dipanjang-panjang. Kalau orang Arab kan nggak, Assalamualaikum. Nah kalau mereka, Waalaikum, begitu kan ke kita. Nah para jamaah yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ahlan wa sahlan marhaban syahr Ramadan yang insya Allah dalam beberapa pekan lagi kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya welcome kita dalam setiap tahun kita selalu mengadakan tarhib. Ya, tentunya ada motivasi mengapa kita ahlan wa sahlan dengan bulan ini, mengapa kita welcome, mengapa kita marhaban dengan bulan ini. Pasti ada sesuatu yang istimewa di dalamnya, yang selalu diulang-ulang setiap tahun, bahkan sudah hafal dah kita apa-apa. Ya, seseorang kalau kita sambut itu menunjukkan ada istimewanya. Ya, misalnya Pak Presiden datang, udah pasti kita welcome, penyambutannya marhaban, kita buat pelang karena beliau punya keistimewaannya. Orang nomor 1 di Indonesia, misalnya apalagi. Nah, begitu juga Pak Gubernur misalnya datang, nah, pasti kita welcome karena istimewa. Apa keistimewaan bulan Ramadan Pak? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Nah, kalau datang bulan Ramadan itu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Bulan Ramadan yang kedua, dan ini sebenarnya utama, salah sebut saja tadi,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Yang di dalam Al-Qur'an ada petunjuknya kalian. Hudan linnas. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan di dalam keutamaan. Allah katakan, bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Keutamaannya Al-Qur'an, di dalamnya ada petunjuknya kalian supaya jalannya bisa benar-benar balik ke surga lagi. Balik ke surga lagi, Pak. Ada kalimat lagi karena kita aslinya di surga, Pak ya. Hasilnya kita di surga, kemudian berpetualang ini, kemudian petanya, petunjuknya itu Al-Qur'an. Ibarat kita di tengah hutan belantara, tidak ada petunjuk. Tidak ada petunjuk. Maka orang-orang kafir itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yasabuhu dhama'anu ma' hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir itu a'maluhum amalan mereka, perumpamaan amalan mereka itu kasarabin, seperti sarab. Pakai sin, Mbak, sarab. Kalau sarab itu fata morgana. Tapi kalau pakai shin, syarab, ini syarab. Ini syarab, ini ta'am. Tapi kalau sarab pakai sin itu fata morgana. Orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala, amalan mereka itu perumpamaannya bagaikan sedang melihat fata morgana. Yang menyangkanya satu hukum ma, yang menyangkanya itu air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, sehingga ketika dia mendatanginya lam yajidhu syai'an, dia tidak ada menengok ada air di situ. Orang-orang kafir menyangka dia telah berbuat baik, Pak, di dunia ini. Menyangka dia berbuat baik, menyangka dia bakal mendapatkan ganjaran, menyangka dia akan hidup enak setelah dunia ini. Dia tidak mendapatkan walaupun 0%. Karena syarat dari mendapatkan pahala harus Islam dulu, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal min." Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, tidak diterima amalannya. Nah, orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala, amalan mereka perumpamaannya seperti orang yang haus sedang melihat fata morgana. Tapi ternyata tidak ada air sedikit pun. Au kadulumatin, kemudian Allah lanjutkan di surat Nur ya. Au kadulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqihi sahab. Dhulumatun ba'daha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Perumpamaannya mereka kadulumatin, seperti gelap gulita, fi bahrin lujjiyin, di dalamnya samudra laut sana, Pak. Gelapnya Allah mengatakan, Pak, perumpamaannya gelapnya mereka itu seperti malam gelap gulita, gitu kata Allah. Tidak, perumpamaannya mereka itu seperti gelapnya di dasar laut. Ya, laut itu sangat luar biasa, Pak. Ini bukan laut yang kecek-kecek gini, Pak. Jadi laut itu ada tingkatan, sampai cahaya matahari pun tidak nembus, dan tidak ada makhluk yang bisa tinggal di sana kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dikisahkan manusia ada yang masih belum tembus ke sana, Pak. Ada dasar laut yang katanya manusia belum sampai ke sana. Pecah gendang telinga kita kalau masuk sana. Fi bahril lujji yaghshahu mawjun, ya, di atasnya air lagi, ombak lagi,
min fawqihi maujun, di atasnya ombak lagi, min fawqihi sahab, di atasnya lagi ada awan di malam gelap gulita. Gimana itu Pak? Di dasar laut, di atasnya laut kan bertingkat-tingkat Pak ya. Laut itu bertingkat-tingkat Pak, ada kegelapannya itu bertingkat-tingkat. Ya ditutupin oleh tingkat kedua, ditutupin oleh tingkat kedua, ditutupin oleh tingkat kedua, ditutupin oleh awan di kegelapan malam. Matahari tidak ada cahaya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kalau kalian tidak menjadikan Allah sebagai cahaya, di mana lagi kalian akan mendapatkan cahaya itu? Kalau kalian tidak mendapatkan mencari petunjuk dari jalan Islam, dari mana lagi kalian mau mendapatkannya? Sedangkan surga itu milik Allah, itu maksudnya. Sedangkan surga itu milik Allah, jalannya udah ditunjukkan oleh Allah, jalannya melalui sini, melalui sini. Kamu mengikuti jalan lain, ya pasti bukan surga itu. Walaupun sampai pasti bukan surga. Makanya sekarang kan ada syubhat-syubhat Pak ya, ada istilah seperti ini. Tuhan itu kan banyak ya. Jadi Tuhan mana yang benar ya katanya. Ada istilah seperti itu. Agama itu kan banyak, agama yang mana yang benar ya? Ini syubhat. Bukan syubhat lagi, nyata batilnya sebenarnya. Cuma sebagai orang awam, iya betul juga ya. Jadi syubhat menurut dia, tapi sebenarnya nyata batilnya ini. Ya. Jadi Tuhan mana yang saya mau ikuti? Ya Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak dianggap Tuhan. Kamu memang seperti betul menuju ke Tuhanmu, tapi itu bukan Tuhan dan kamu tidak akan sampai kepada surga yang hakiki. Nah, para jemaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya. Keutamaan kedua kita sebutkan tadi ya. Di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu bukan kece-kece. Di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuknya kalian. Nah, ibarat seseorang berkata seperti ini. Bang, tolong kamu nanti kalau jalan ambil itu, ada tas di situ, ada tas. Di dalam tas itu ada ATM-nya, isinya miliaran. Gitu. Jadi bukan masalah tasnya, bukan, isinya dulu, isinya dulu. Disebutkan lagi isinya. Nanti kalau kamu pergi ke Pontianak, jangan lupa singgah di rumah, bawa tas tuh, ada koper di belakang rumah. Ingat, jangan sampai kita share. Di dalamnya masalah ada ATM tuh, sama sertifikat tanah, sama semua aset kita ada di situ. Jaga baik-baik. Isinya yang masalah nih. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Qur'an, kemudian sebutkan inti daripada isi Al-Qur'an itu petunjuk semuanya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia menjelaskan mana yang hidayah, mana yang bukan, dan furqan juga. Al-Qur'an itu furqan, yaitu menjelaskan, membedakan ini yang hak, ini yang batil, ini yang kanan, ini kiri. Furqan itu membeda, dibeda-beda-bedakan. Maka kalau ada orang suka mengatakan sama, semua sama, itu tidak betul Pak. Karena Al-Quran ini datang dari awal waktu, fungsinya sudah membedakan. Jadi kalau orang suka bilang semua sama, tidak ada yang sama. Ada fungsinya masing-masing. Laki-laki sama perempuan tidak boleh dibilang sama. Bapak sama anak tidak boleh bilang sama. Guru sama murid tak boleh bilang sama. Sama aja, walaupun guru biasa aja, saya pegang palanya gini, tak boleh. Guru ini, nah, kalau kamu sama kamu nih, adik-adik nih, sama teman-teman, tak boleh pegang-pegang palanya gini, dimain-main pala. Ini guru, beda. Ini guru loh, ini anak. Ini seragam guru, ini seragam murid. Dan itu sudah fitrah. Ya. Tiba-tiba sekarang ada orang bilang sama aja lagi perempuan. Mohon maaf Pak, cukup nih Pak ya. Sama sih. Saya ini kalau alhamdulillah, nanti kita buka sesi tanya jawab gitu ya. Ada Pak ya. Nah, para jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain daripada bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini juga hadis tentang welcome tadi Pak. Dalil tentang welcome, tentang mental block ya. Orang-orang di luar sana Pak, ada istilahnya
pelatihan-pelatihan tentang psikolog gitu Pak ya, atau apa namanya, kejiwaan, tentang apa namanya, leadership. Nah, leadership tentang itu pelatihan-pelatihan di luar sering Pak ya. Padahal pelatihan tentang leadership, pelatihan tentang, kalau di dalam istilah orang Arab itu thiqatun nafs, tentang public speaking juga, istilah-istilah seperti itu, tentang percaya diri. Ini sebenarnya tidak perlu kita ngambil dari istilah-istilah Plato, istilah-istilah Yunani, tidak perlu Pak. Dalam Al-Quran, dalam syariat ini sudah cukup membahas itu semua sebenarnya Pak. Ya. Bahwa mental block itu temuan dari orang Eropa, tidak. Misalnya itu di dalam Islam itu sudah. Nah, contohnya hadis ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya. Ini juga yang suka ditanya sama orang. Bagaimana mungkin seseorang belum berpuasa, baru menyambut, baru senang, kok diampunin dosanya? Bagaimana seseorang kok diampunin dosanya yang akan datang? Orang dia belum melakukannya kok udah diampunin. Nah, itu keutamaan tentang mental block Pak. Seseorang itu kalau sudah welcome, penting, karena awal dari segala sesuatu welcome dulu, buka dulu. Ya, buka dulu. Ya, maka di dalam Islam selalu tentang masalah welcome itu pahalanya sudah duluan. Kalau welcome, pahalanya sudah duluan. Kalau kamu mau welcome, kamu punya unek-unek saja, pahalanya sudah duluan. Karena awal dari segala pahala, awal dari segala kebaikan itu welcome-nya dulu. Nah, karena tidak ada segala sesuatu yang instan. Kita tahu Pak ya, tidak ada segala sesuatu kita dapatkan instan. Pasti bertahap. Tahapan pertama namanya welcome. Kita pengen aja dulu. Nah, pengen. Nah, makanya di dalam ilmu itu ada istilah list, di list. Mana-mana yang kamu pengen di list. Jangan tidak dicatat, nanti lupa. Nah, kalau saya di pondok itu sama santri, misalnya saya mau betulin keran, saya bilang ke santri, taruh dulu kerannya, taruh sana dulu, taruh. Udah ditandain, udah ditaruh di situ. Nanti pas saya lewat, oh ada keran, oh langsung pasang. Jadi tandain dulu. Mau menebas ke sana, tidak harus hari ini nebasnya, tapi bilang tolong siapin dulu aritnya. Taruh dulu, taruh aja. Yang penting sudah taruh. Tapi kalau belum ditaruh, masih berceceran di mana-mana, nanti pas mau kerja, dan kerja juga harus hari itu juga, biasanya nggak tercapai. Malah nggak jadi kerja, masih cari arit, masih kemana. Cari hari ini tugas, ngumpulin arit saja dulu, mungkin besok atau lusa baru kerjanya. Nah, segala sesuatu seperti itu. Tidak ada yang instan. Kita harus pandai-pandai menyimpan. Contohnya hari ini. Hari ini saya ada jadwal di sini. Alhamdulillah diingatkan. Ya. Itu di depan pintu saya taruh bangku di situ. Di atas bangkunya saya taruh kitab. Pas bangun subuh, saya tengok, ada bangku sini. Oh iya, ada jadwal. Gitu. Oh, ada jadwal. Jadi harus welcome, harus kita buat sesuatu yang membuka untuk amal setelahnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini diantara keutamaan juga. Kemudian para jamaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang lain daripada bulan Ramadan. Tentunya puasa Ramadan ini adalah rukun Islam, Pak ya. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaz zakah wa shaum Ramadan wa hajjal bait." Islam ini didirikan atas 5 pilar. Syahadat, 2 syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Rukun, Pak.
Intinya Islam ada 5 rukun. Ini rukun namanya ini pojokannya nama rukun. Dalam bahasa Arab rukun itu artinya pojokan. Man yajlis birrukun mat, kalau orang Arab bilang itu. Man yajlis birrukun mat, siapa yang duduk di pojok lu? Nah, rukun itu pojokan, biasa bahasa Arab rukun. Nah, ini penting, tiang-tiang itu yang ada di pojok itu penting banget, Pak. Coba bayangkan kalau bangunan ini kita copot tiang yang ada di pojok, roboh dia, Pak. Ya. Intinya yang pojok itu justru kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan as-saumu junnah, puasa itu benteng kalian dari api neraka. Benteng. Rasulullah SAW mengatakan man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhanin nari sab'ina kharifa. Siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan antara dirinya dengan neraka sab'ina kharifa, 70 tahun perjalanan. 1 hari dijauhkan 70 tahun. Ulama mengatakan 70 itu bukan hitungan. 70 itu dalam istilah orang Arab bukan hitungan. Bukan berarti ayo kita hitung dulu 1, 2, 3, 70 bukan. Pokoknya jauh gitu kalau sab'in. Kalau orang Arab bilang sab'in itu 70 itu artinya banyak. Maka Rasulullah SAW mengatakan fa inni astaghfiru fi yaum aktsar min sab'ina marrah. Aku istighfar kepada Allah dalam 1 hari lebih dari 70 kali. Artinya banyak. Bukan berarti beliau ngitung 1, 2, lebih dari 70. Kemudian di ayat yang lain in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kalau kamu mintakan ampun untuk dia 70 kali sekalipun tidak akan diampuni oleh Allah. Berarti kalau 71 kali diampuni gitu. Tidak. Lafadznya 70 itu artinya kamu mau mintakan ampun untuk orang kafir ini sampai meninggal dunia akan Allah kabulkan. In tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kalau kamu mintakan ampun untuk orang kafir ini 70 kali pun kamu mintakan ampun tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya udah kalau gitu besok saya mintakan 75 kali. Bukan berarti seperti itu, 100 kali. Biasa orang Arab pakai istilah 70 100. Kalau kita kan istilahnya 1000. Biar kau sujud 1000 kali tak kan ini kan. 1000 istilahnya. Kalau orang Arab 70 atau 100. Pokoknya jauh Pak. 1 hari saja kita berpuasa jalan Allah Subhanahu wa taala, berjarak kita sama neraka udah mulai jauh dah. Nah. Jaraknya jauh, membuat makin jauh. Ya pasti banyak keutamaan dari yang harusnya dekat sama syahwat. Di antara keutamaan nanti yang harusnya dekat sama syahwat makin jauh. Malas dia mah. Yang harusnya biasanya suka kelahi, malas suka kelahi. Tak ada tenaga. Malas. Ada tenaga nih orang lain. Jadi baiklah dia. Yang harusnya suka marah-marah jadi pendiam hari ini. Maka anak-anak ini yang biasa pendiam-pendiam itu biasa puasa dah. Coba kalau tak puasa, comel ya, ngomong terus, tak berhenti-henti. Kita punya anak kayak gitu Pak ya. Kalau tak puasa ngomong, terus pas puasa tidur terus. Macam sakit, banyak alasan sakit lah ini lah. Padahal bukan sakit itu. Apa namanya, nak terbiasa puasa. Nah, intinya kalau seseorang berpuasa, insya Allah jarak sama neraka itu makin jauh. Nah, jarak sama surga makin dekat. Kenapa? Karena orang yang puasa makin lembut hatinya, biasanya ya, mudah menerima nasihat. Nah, ini semua adalah sebab-sebab mudahnya seseorang untuk mendapatkan surga biasanya. Ya pokok intinya sab'ina kharifah itu jauh lah Pak ya, jangan dihitung 70 saja. Nanti pula kita ngitung pula 70 tahun perjalanan sampai mana ya? Sampai Sukadau misalnya.
As-saumu junnah. Puasa itu tameng kalian daripada api neraka. Macam helm kepala kita, tameng daripada kerikil-kerikil batu beton di belakang di tepi-tepi jalan. Kalau jatuh kan nak kepala langsung. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth fala yafsuq fala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul imru'un shaim." Kata Rasulullah SAW. Tadi kan puasa itu junnah, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka siapapun di antara kalian yang hari ini puasa, idza kana yaumu shaumi ahadikum, siapapun di antara kalian yang puasa, maka fala yarfuth fala yafsuq fala yaskhab. Satu-satu. Fala yarfuth, jangan rafath, jangan melakukan rafath. Maka kalau haji dikatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau kalian pergi haji itu, al-hajju asyhurun ma'lumat, wa farada fihin al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Rafath dalam bahasa Arab itu ngomong jorok atau melakukan sesuatu yang jorok. Dalam tanda kutip parno. Jangan mengarah ke situ. Jangan ngomong yang seperti itu walaupun gurau, karena ini nanti mengangkat syahwat. Walaupun gurau. Kayak mana gurau-gurau yang biasa? Gurau, rafath itu kalimatnya, maaf, ke arah yang porno. Misalnya kayak mana ya? Tapi diselewengkan sedikit gitu, misalnya kayak mana? Kayak mana? Anak muda-muda misalnya, misalnya ada cewek lewat, harusnya diam aja lah. Cantiknya dia nih. Dah mulai nanti kawannya nyambung lah. Bukan coba cantik kalau udah kayak gitu. Ini sih bidadari misalnya. Ini kalimat bidadari, ini biasanya ngundang ke yang lebih nanti ujung-ujungnya. Oh iyalah, tengoklah bodinya. Nah mulai ke body ujung-ujungan. Oh iya ya, bodinya betul juga. Tengoklah ininya. Misalnya, dah mulai ngarah ke yang lain. Ini rafath namanya. Kalau kalian puasa, jangan coba-coba mendekati rafath. Maka puasa itu dalam hadis kan disebutkan jangan cuma menahan lapar dan puasa, lapar dan dahaga saja. Yang pertama, dia akan menjadi junnah. Puasa itu akan menjadi tameng dengan syarat. Satu, kalau kalian puasa jangan rafath. Jangan coba-coba walaupun gurau, jangan coba-coba ngarang situ. Biasa Bujang sama Daro ini mainnya ke arah situ ngomongnya. Cantik kau hari ini. Kau pun ganteng juga. Nanti ujung-ujung puji-pujian, jadianlah kita. Kita kan sama ganteng sama cantik. Misalnya, pertama fala rafath, wala fusuq, fasik. Tadi rafath itu ucapan maupun perbuatan, Pak ya. Rafath itu tidak cuma ucapan, tapi perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang mengarah ke porno. Misalnya puasa tadi guraunya mukul antat kawannya. Antat kawannya dipukulnya. Jangan. Walaupun tidak dosa sama laki-laki lah misalnya ya, sama laki-laki. Tidak dosa atau apa. Tapi ini mulai ngarah ke sana. Nanti kawannya bilang, kau ini suka ke sama aku? Ada aku kau ya. Jangan, kau kan puasa. Kalau fusuk itu fasik. Fasik itu artinya kan dosa. Omongan, kalau tadi omongan porno, kalau ini omongan dosa. Misalnya ghibah, jelekkan kejelekan orang, ngomongkan keburukan orang, berdusta. Itu kan dosa-dosa semua itu, kalimat-kalimat mengandung dosa. Ataupun perbuatan dosa.
pergi beli takjil, beli gorengan, ngambil 6 bilang 5. Ambil 5 Pak, padahal dimasukkan kantong 6. Nah, ini dosa udah, perbuatannya fusuk udah itu. Jangan, kalau puasa janganlah. Itu pun puasa pun tak boleh Pak ya. Iya betul, tak puasa pun janganlah macam itu. Kecuali anak-anak mahasiswa saya dengar kayak gitu ceritanya. Anak-anak mahasiswa suka kayak gitu. Ambil ya, makan, dah itu baru bilang terserah sebut. Malah fusuk. Wa in kana yaumu samadin fala yarfut wala yafsuk fala yaskhab. Yang ketiga, fala yaskhab. Yaskhab itu ngangkat suara. Kalau kalian puasa jangan ngangkat suara. Nyuruh jangan pakai angkat suara, nanti dikira marah. Ambil itu. Pelan-pelan. Bang, tolong ambilkan Bang. Nah, bukan marah, memang bukan marah. Yaskhab itu tidak harus marah, tapi ngangkat saja itu sudah tidak boleh, karena nanti jadi kelahi lah. Nah, berawal dari, coba kita tengok awal pembunuhan, awal kelahi, awal pasti gara-gara kecil biasanya. Bahkan saya tengok, mohon maaf, saya tidak mau cerita. Orang-orang kelahi, tengok kita di media-media itu, suami kelahi, istri bunuh suami, suami bunuh istri. Biasanya gara-gara sepele awalnya. Ada yang dibilang hitam lah jadi kelahi. Nah, berawal dari sesuatu yang gurau kecil-kecil. Maka dari kecil itulah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan yang kecil itu jangan, nanti apalagi puasa. Karena puasa ini pelajaran supaya selesai puasa nanti diharapkan la'allakum tattaqun, nanti diharapkan hasil-hasil yang dididik oleh Ramadan ini, dari suka-suka ngangkat suara jadi tidak lagi, suka ngomong-ngomong jorok tidak lagi, suka-suka dosa tidak lagi, kedusta mulai ini, temperamen suka kelahi tidak lagi. Diharapkan karena udah biasa nih selama 30 hari atau 29 hari misalnya. Fa in sabbahu ahadun, tapi kalau ada orang yang sabba ya subuh, ini orang Arab bilangnya sababah, ini wusta, ini ibham, ini khinsir, ini binsir, jari-jari orang Arab ini nama-namanya. Ini namanya sababah, dari kalimat sabba ya subuh tadi itu. Sabba itu artinya menunjuk-nunjuk. Nah, maka dia dinamakan sababah karena tugasnya suka untuk menunjuk. Ini apa nih namanya misalnya? Maka ini kecuali orang Jawa. Ini apa? Nunjuknya ke jempol. Kalau orang Jawa nunjuknya ke jempol. Nah. Tapi aslinya begini. Nah, maka dia dinamakan sababah dalam bahasa Arab. Nah, sabba ya subuh menunjuk dalam artian nunjuk-nunjuk yang ngajak lain. Kau yang macam-macam kau. Sini. Ini suka marah-marah pakai tunjuk gini. Yang dimaksud sabba ya subuh artinya nunjuk-nunjuk sambil maki-maki. Nah, kata Rasulullah, tapi kalau ada orang yang nunjuk-nunjuk kau, au qatalahu atau ngajak lain, falyakul inni mru'un shaim, maka katakan saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Ucapkan kalimat itu. Dan kalimat ini bukan diucapkan sekedar untuk jawab orang, bukan, tapi jawab diri kita sendiri. Misalnya mau ngucapin yang jorok tadi, saya puasa. Mau ngangkat suara, saya kan puasa. Mau dusta, saya akan puasa. Mau menghibah, saya akan puasa. Ngomong ke diri sendiri. Bahkan seandainya ada sesuatu yang memancing untuk kita sebenarnya bisa untuk alas. Diajak kelahi kan ada sebab untuk kita. Tapi kalau menghibah, ngapain pula kita menghibah? Tidak ada motivasi untuk kita menghibah. Tapi kalau orang udah mukul kita, ini ada motivasi untuk kita balas sebenarnya. Itu pun kata Rasulullah SAW, tahan, ucapkan di dalam hatimu, tak usah didengar dia pun tak apa. Yang penting kamu yang tahu bahwa saya kan puasa ya.
Janganlah. Ada orang caci maki, tunjuk, wow ini gini. Bilang, saya akan puasa, tak usah ladenin. Tapi tunggu selesai itu. Tunggu 30 hari lagi nanti. Labrak tuh rumahnya. Bukan gitu juga artinya. Sabar. Nah. Para jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang lain daripada bulan Ramadan. Kita baca-baca hadis saja, Pak ya. Karena kalau nak mengada-ngada susah juga nanti jadi bid'ah pula. Yang ada saja yang kita bacakan. Para jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis juga disebutkan malam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahal falaysa lillahi hajatun biar yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang puasa tidak mau meninggalkan ucapan zur, dusta, qaula zur, malam yada' qaula zur, siapa orangnya yang tidak mau meninggalkan zur, ada namanya syahadatuz zur. Nah, persaksian palsu. Ini enggak ada Pak Tamim ya, Pak Tamim. Oh, mana gambung. Karena kemarin di PDM ada komen beliau tuh. Ada komennya tak hadir pula beliau. Nah, balik Pak ya. Nah, Pak Hakim pasti tahu itu syahadah zur itu, karena beliau menangani masalah hakim. Ada persaksian palsu. Kalau orang dipanggil nanti ada semua pun bisa jawab, tapi mana yang palsu mana yang enggak. Malam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan-perkataan palsu yang tidak seharusnya diucapkan, ya dusta lah ya. Wal amal bihi, ya, dan mengerjakannya, wal jahal. Nah, jahal itu bodoh. Ya. Bodoh, apa maksud bodoh? Masa bodoh? Tidak mau belajar, bodoh, membiarkan dirinya dalam kebodohan. Nah. Melakukan amalan-amalan bodoh. Ada amalan dosa, ada amalan bodoh. Ini tengok Rasulullah SAW, sampai amalan bodoh pun tidak boleh, Pak. Amalan bodoh itu seperti apa? Ya, kan sering orang bodoh anak bilang, bodoh kau nih. Ya kan? Misalnya ada kawan duduk di tepian apa nih? Pagar. Dikejutkannya, kejut, gitu. Walaupun tidak jatuh, tapi ini perbuatan bodoh. Nanti kalau jatuh beneran gimana? Ini bodoh nama, perbuatan bodoh. Jangan kita melakukan sesuatu yang bodoh gitu. Nah, ini bahaya. Kawan udah betul-betul duduk di situ. Dah memang hampir jatuh, ini tidak ada jarak, dikejutkan. Walaupun sambil dipegang lah ya. Gitu. Ini bodoh. Kalau sambil jatuh beneran bagaimana? Nah, ataupun bodoh-bodoh sambil gurau-gurau. Bilang ke polisi, dia tadi ngambil mobil saya. Gurau, jadi dia ketangkap beneran mana? Nah, ini bodoh namanya. Gurau tapi ke arah ke bodoh. Tidak boleh, kata Rasulullah SAW, jangan. Puasa, tengok Islam Pak. Puasa ini kalau kita kaji betul-betul, maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul menginginkan selesai dari Ramadan itu hasilnya betul-betul. Kalau kita kaji sedikit-sedikit. Sampai akhlak masalah jahal, amalan-amalan bodoh itu diajarkan di dalam Islam. Maka kalau kita mau mendapatkan akhlak, mau mendapatkan budi pekerti, mau mendapatkan integritas, itu di Islam, bukan desain pendidikan Eropa. Tengok Eropa sekarang Pak, Amerika itu, di Jepang, di Paris, di London, di Paris itu Pak. Kalau dulu kita nengok orang itu di taman tuh, di taman Paris itu kita nengok orang itu nuntun anjing nih.
tahun 80-an itu dulu nuntun anjing gini, jalan-jalan sambil nuntun anjing, jogging sambil nuntun anjing. Sekarang anjing ini berubah manusia Pak. Sekarang ada orang perempuan ke laki, dia di apa namanya operasi, mukanya ditempel muka anjing, kemudian jalannya pun kaki 4 gini, pura-pura. Kemudian ada orang yang jarinya dipotong, sisakan 1 saja, lidahnya dipotong, hidungnya dilobangkan lewat sini, di sini dikasih tanduk, tato seluruh badannya. Ini mana katanya adalah negara yang paling tinggi ilmu pendidikannya, rujukan dunia kalau mau belajar pergi ke Paris, dapat beasiswa mana Paris. Tapi tengok akhlaknya Pak, karena jauh dari agama. Nah, tengok Islam, sampai yang kecil jahil tak boleh, apalagi sampai merubah makhluk. Ini ajarannya syaitan Pak. Tengok Al-Quran mengatakan dalam surat An-Nisa. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'idu syaitana illa ghurura." Tugas-tugas syaitan Pak. Wala udillannahum, kami akan sesatkan mereka. Ini pertama, syaitan menyesatkan. Wala umanniyannahum, kami akan buatkan mereka angan-angan besar. Kami akan buat mereka itu cuma bisa angan-angannya. Kami buat mereka punya cita-cita tapi sampai ke angan-angannya. Misalnya seseorang punya cita-cita kaya, sebab-sebab kayanya dihalangi sama syaitan. Kamu mau jadi kaya kan? Ya udah, malas tidur, jangan bangun subuh. Semua itu dianjurkan oleh setan supaya cita-citanya supaya angan-angannya. Kamu pengen masuk surga kan? Ya udah, enggak usah sholat, enggak usah gini kita setan. Macam mana? Pengen surga bukan cuma angan-angan saja. Pengen surga buktikan. Nah, setan itu Pak, tugasnya cuma menyampaikan otak kita sampai pada angan-angan saja. Tidak terrealisasi. Bagaimanapun caranya. Wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikuna, kemudian kami akan perintahkan mereka untuk motong telinga unta, telinga binatang ternak mereka. Nah, karena mereka punya budaya orang Arab dulu, kalau mau mempersembahkan binatang ternaknya ke berhala-berhala itu jauh-jauh hari harus dipotong lo telinga, kasih tanda. Dan biasa setan itu Pak selalu memberi amalan yang aneh-aneh, potong telinga, potong hidung, potong jari. Tidak ada yang bersih. Bahkan saya baru dapat, karena saya melihara kambing di pondok. Itu ada seseorang, karena beberapa kambing saya suka mati. Ada orang datang, Pak Ustadz, ini memang banyak orang bilang syirik, tapi ini mujarab katanya. Kalau Pak Ustadz mau kambing tidak meninggal, Pak Ustadz ambil kepala ikan gabus. Kepala ikan gabus. Kemudian apa lagi ya? Pokok barang-barang aneh disuruh sama dia itu, taruh di tepi-tepi kandang tuh Ustaz. Nah, ini biasa amalan-amalan setan tuh selalu aneh. Ngapa kepalanya? Ngapa enggak kepala ikan kakap gitu? Udah tuh di sayur, dibuat manis kan enak. Kepala ikan gabus kecil terus. Setan seperti itu. Biasa ngasih ajaran, nanti kamu kalau mau dapat cewek itu, kau cewek, kau ambil bajunya. Dan jangan lupa kenakan darah-darah haid misalnya. Selalu ke arah-arah yang jorok setan itu Pak. Dari jorok. Kau jangan lupa nanti ini harus dibungkus sama kain kafan. Tapi jangan kain kafan yang bersih. Kain kafan yang sudah di dalam tanah minimal 40 hari. Misalnya. Selalu amalannya selalu jelek-jelek. Tadi contoh aja, potong telinga itu contoh aja. Kemudian fala yughayyirunna khalqallah. Dan kami akan perintahkan mereka untuk merubah-rubah ciptaan manusia. Jadi perubah-rubah ciptaan manusia itu ajaran setan Pak. Udah bagus-bagus itu model itu, dibuatlah lain lagi, badan ditato-tato biar nampak keren, nampak jagoan. Ini ajarannya setan. Nah para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi mana tadi ya, sampai apa tadi? Nah, wal jahal. Tadi kita bicara tentang al jahal.
Jadi siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta, kemudian perbuatan-perbuatan jahal, falaysa lillahi hajatun dan yada ta'ama wa syarabahu. Kemudian Allah pun tidak ada hajat. Maka Allah pun tidak ada hajat, tidak butuh dengan amalan dia meninggalkan makan dan minumnya itu. Amalan dia meninggalkan makan dan minum ini tak usah saya hargai, kata Allah. Ngapain pula saya menghargai? Biar dia capek-capek meninggalkan makan dan minum itu, biar tak usah kasih pahala dia. Macam mana pula udah capek-capek makan dan minumnya tidak dimakan hari ini, minumannya tak diminum hari ini, tapi perbuatannya masih model itu. Kawannya udah betul-betul di tepi, udah bagus-bagus, masih santai-santai, malah dikejutkan, kan jatuh jadinya. Nah misalnya ada lagi lah nih. Nah para jemaah yang sayang Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini memberikan motivasi untuk kita ya, terutama agar senantiasa kita welcome, ya welcome. Apapun kebaikan itu welcome. Buka dulu mental blok kita, buka dulu. Masalah kita mampu melakukan, masalah berhasil atau enggak, yang lain. Yang penting lakukan aja dulu. Ya, terima aja dulu. Tangkap aja dulu peluang, ditangkap dulu. Masalah nanti berjalan atau enggak, itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cukupkan sampai sini. Mohon maaf kepanjangan dan mohon maaf juga apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga apabila kalimat-kalimat terlalu menggurui misalnya bapak-bapak kita di sini, karena mudah-mudahan ini hanya sekedar berbagi, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkanlah di antara kalian, karena itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih.